kita boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Nah, apa kabar kalian semua di rumah? Cici percaya kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa, kita mau berdoa dulu. Kita naikkan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Semua dengan sikap doa yang baik ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh kembali beribadah. Tuhan, tolong berkati ibadah kami, tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Cici mau tanya, siapa yang tahu kalau tanggal 25 Desember nanti kita akan merayakan apa? Iya betul, kita akan merayakan hari Natal. Apa sih artinya hari Natal itu adik-adik? Iya betul, hari Natal itu artinya Tuhan Yesus lahir ke dunia. Nah, untuk memperingati hari Natal, merayakan hari Natal, kita naikkan satu pujian, lagu selamat-selamat datang ya adik-adik. Bisa semua kan? Ya, yuk kita bangun berdiri ya adik-adik ya. Kita sambil nyanyi. Selamat
surga bergema. Bisa semua kan? Tetap bangun berdiri, kita pakai tepuk tangan ya adik-adik ya. Duduk adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan lagu pujian Aku Percaya. Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, urapi hati kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tolong Cici Novem yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah daring bersama Elo Kids GKRI Mangga Besar. Adik-adik lihat nih, si Novem udah dapat hadiah Natal loh. Adik-adik siapa yang sudah dapat hadiah Natal juga? Oh, bagaimana sih perasaan kalian ketika mendapat hadiah Natal? Pasti senang sekali kan? Nah, lihat nih sekelilingnya si Novem. Sudah dihias dengan hiasan Natal juga loh. Cantik kan? Nah, tapi adik-adik harus ingat, yang terpenting saat Natal bukanlah hadiah atau hiasannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita semua dengan hati yang bersyukur menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin beberapa dari kita ada yang merasa, bosen Cinovem. Setiap menjelang Natal pasti itu lagi yang dibahas. Kelahiran Tuhan Yesus lagi, kelahiran Tuhan Yesus lagi. Tapi coba adik-adik bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak lahir ke dunia dan menebus dosa manusia, apa yang akan terjadi? Ya, kita semua pasti akan binasa karena dosa dan semuanya akan musnah. Serem kan? Oleh karena itu adik-adik, setiap hari Natal kita diingatkan untuk bersyukur atas kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Nah, di cerita Cinovem hari ini nih, ada dua orang ibu yang sangat bersyukur atas hadiah yang mereka terima. Siapa ya mereka itu? Yuk, kita simak ceritanya. Adik-adik, sudah sejak lama orang-orang membaca tentang janji Tuhan bahwa Ia akan mengutus anaknya turun dari surga untuk memerintah di bumi serta membawa harapan dan damai. Sehingga banyak orang menantikan kedatangannya. Suatu hari, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Malaikat Gabriel datang kepada seorang gadis yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama gadis itu Maria. Maria adalah seorang gadis yang baik hati dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian,
Berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Maria menyadari ternyata benar yang dikatakan oleh malaikat bahwa Elisabet sedang mengandung dan kandungannya sudah berusia 6 bulan. Sungguh sebuah mukjizat. Lalu mereka berdua mengucap syukur kepada Allah. Sementara itu di rumah Yusuf sang tukang kayu, tunangan dari Maria. Karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik Maria di muka umum, ia bermaksud membatalkan pertunangannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Cerita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 26 dan 45 dan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Adik-adik sudah dengar kan bagaimana Ibu Maria dan Ibu Elisabet bersyukur atas mukjizat yang mereka terima. Karena kelahiran Tuhan Yesus, kejadiannya sungguh ajaib. Mulai dari bagaimana Ibu Maria mengandung bayi Tuhan Yesus, bagaimana Ibu Maria menikah, sampai pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Semuanya sungguh ajaib. Yang tadinya manusia terpisah dari Allah karena dosa, melalui Tuhan Yesus, manusia bisa kembali dekat dengan Allah. Jadi adik-adik, kita harus selalu menyayangi Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa di sini yang adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus? Iya, Cinovem juga sayang sama Tuhan Yesus. Kalau kalian sayang Tuhan Yesus, siapa di sini yang rajin berdoa? Kalau sayang Tuhan Yesus, rajin baca Alkitab juga dong. Terus kalau sayang Tuhan Yesus, mau nggak bantu-bantu orang-orang yang kesusahan? Misalnya orang tua kita, mereka kan udah capek bekerja. Kita harus dong bantuin orang tua kita merapikan rumah kita, sapu-sapu, ngepel-ngepel sedikit, cuci-cuci piring, bantuin ya orang tua kita. Terus mau nggak kalian bantu orang-orang yang ada di sekitar kalian? Misalnya tukang sampah, tukang sapu jalanan, pembantu kita di rumah. Iya, yuk kita sama-sama bantu mereka supaya mereka juga bisa merasakan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 23. Sekali lagi ya, Matius pasal 1 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi adik-adik, kita baca sama-sama. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti
Allah menyertai kita. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus mau lahir ke dunia untuk menebus dosa kami manusia. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih karena kasih Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga bagi bangsa negara kami ini Tuhan, yang masih mengalami musibah, bencana, virus COVID. Biarlah Tuhan tolong agar vaksinnya bisa segera disebarkan sehingga kami semua Tuhan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tuhan tolong juga kami semua Tuhan, anak-anak-Mu ini agar dapat terus semakin sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Setiap adik-adik juga supaya bisa lebih sungguh-sungguh dalam belajar, supaya adik-adik juga bisa lebih sungguh-sungguh Tuhan dalam menyayangi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, anugerah, dan kasih Tuhan bagi kami semua. Saat ini juga Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tidak terasa ya kita sudah mau merayakan Natal lagi. Hari ini Cici akan mengajarkan kalian membuat prakarya yang bertemakan Natal. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah pensil warna, stiker untuk menghias, lem, gunting, alat tulis, spidol warna-warni, karton. Yuk kita membuatnya. Pertama, kita buat pohon Natalnya dulu di sini ya. Kita gambar. Setelah itu kita seperti ini. Lalu kita gunting seperti ini. Kita buat 3 ya, 3 buah, 1, 2, dan 3. Setelah itu kita warnain dulu pakai warna hijau, pakai pensil warna. Kalau sudah diwarnai seperti ini. Lalu kita buat hiasannya. Kita buat bintang. Lalu buat hiasan-hiasannya.
Lalu kita warnai. Nah, jadinya seperti ini hiasannya. Lalu kita tempel pohon Natalnya. Ini kita lipat dulu seperti ini. Lipat ke depan. Tiga-tiganya. Mulai kita lem. Seperti ini. Lagi yang sebelahnya juga. Seperti ini jadinya. Lalu kita hias di sini dengan hiasan yang kita punya tadi gitu. Buat jadinya seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.